Bapak Ibu sekalian, ini adalah indeks yang kita dapatkan tahun ini. Jadi 88,2 begitu. Jadi secara umum sebetulnya Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah survei layanan itu sebetulnya angka itu nomor 2. Yang nomor pertama itu adalah kategorinya. Kategorinya apa nih layanan kita begitu. Nah, kalau dilihat dari metodologi yang kita gunakan, 85 ke atas itu sudah masuk dalam level sangat memuaskan gitu. Nah, kemudian di bawah itu ada level memuaskan dan seterusnya. Nanti di publikasi kita bisa kita lihat begitu. Nah, kalau kita lihat secara tren, mohon izin Pak Kaban, ini dari tahun 2010 kita letakkan begitu ya. Ada dinamika, ada naik turun, pernah bagus, pernah turun juga dan seterusnya begitu. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa ada feeling 2023 ini turun begitu. Dan memang itu yang kita dapatkan di lapangan begitu ya. Jadi ternyata sense dari teman-teman PHU dan juga Kementerian Agama itu juga dirasakan gitu ya, dapatkan begitu. Tapi sebetulnya ini sebuah, menurut saya tahun 2023 dengan kondisi yang ada seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Kepala Badan, itu sebuah prestasi menurut saya, karena 2023 meskipun turun dia masih bisa menjaga di sangat memuaskan begitu. Jadi ini perlu kita apresiasi juga gitu ya, bahwa di tahun 2023 meskipun turun 4 poin tapi dia tetap di kategori sangat memuaskan dan beda tipis dengan 2019 gitu ya. Padahal di tahun 2023 ini saya lihat sendiri banyak sekali tantangan, bagaimana Arab Saudi juga berubah pola penyelenggaraan ibadah hajinya, dan itu juga membuat kita para stakeholder mereka gitu ya, itu harus mengadjust dengan sangat-sangat cepat begitu, sehingga memang banyak sekali kebijakan dan sebagainya yang perlu dihasilkan, tapi at the end pada akhirnya angka itu yang kita dapatkan gitu, yang beda tipis dengan 2019. Nah, tahun 2024 ini naik 2 poin gitu ya, di 88,2 gitu ya. Secara tren ini lebih tinggi di tahun 2019 kalau kita mau compare dengan 2019 Pak Kaban, sehingga ini menunjukkan bahwa indeks tahun 2024 ini meningkat dan masih dalam kategori sangat memuaskan begitu. Nah, untuk pengumpulan data sendiri sebelum kita masuk ke hasil, saya ingin menyampaikan juga bagaimana metode yang kita lakukan secara metodologis gitu ya, bahwa kita menggunakan sampel begitu untuk memotret ini secara metodologi bisa kita pertanggungjawabkan, di mana kuesioner itu kita berikan secara self enumeration begitu, di mana nanti jamaah bisa menilai berdasarkan persepsi begitu secara mandiri, jadi secara independen. Nah, itu cukup menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita buka kuesionernya, hasil dari jamaah itu ternyata cukup unik begitu. Ada yang berbahagia dengan senyum lebarnya, jadi gambar seperti itu. Ada yang memang kalau merasa bahwa tidak dilayani akan memberikan gambar yang senyum tapi ke bawah begitu. Nah, itu cukup menarik. Ada yang jempol gitu ya, ada yang menarik, unik-unik begitu. Dan itu kalau itu tulisan, itu semuanya kita olah begitu. Kita masukkan ke dalam sistem kita, kemudian kita menggunakan AI juga untuk membaca hasil dari komentar jamaah tersebut begitu, itu kita olah juga begitu. Nah, selain secara mandiri kuesioner, kami juga melakukan observasi begitu, terutama di Armusna itu kita melakukan pengamatan karena praktis jamaah sedang dalam mode ibadah begitu ya. Jadi kita tidak mengganggu, tapi kita lebih mencermati dan juga melakukan sedikit wawancara, apa yang dirasakan, apa yang dialami, dan kemudian apa yang mereka harapkan begitu sebagai masukan. Nah, ini adalah data kualitatif yang akan kita sampaikan juga hasilnya seperti apa di dalam slide kita nanti. Sehingga dari sampling yang ada dari 241.000 jamaah tadi, kita alokasikan ambil sampel sebanyak 14.400 jamaah haji, di mana ini terbagi ke dalam 2 gelombang. Yang pertama adalah 6.400 dan gelombang kedua 8.000. Dan ini kita amati di 7 titik pengamatan karena seperti yang disampaikan Pak Dirjen, layanan dari jemaah haji ini cukup lebar sekali, mulai dari kedatangan, kemudian di Mekah, di Madinah, di Jeddah,
kemudian di Arafah, Mina, dan seterusnya. Jadi ini luar biasa sebetulnya untuk kegiatan pelayanan secara end to end gitu ya, selama beberapa bulan, begitu, beberapa minggu gitu ya. Nah ini akhirnya survei itu harus memotret setiap titik itu secara paripurna begitu, sehingga kita ada 7 titik pengamatan yang kita lakukan, mulai dari Bandara Madinah kedatangan, Jeddah kedatangan, kemudian Madinah gelombang 1 itu kita potret, kemudian Madinah gelombang 2 itu juga sendiri kita potret juga. Mekah pra Armusna kita potret, Armusnanya sendiri kita potret, kemudian Mekah pasca Armusna itu juga kita potret. Jadi setiap pergerakan dari jemaah, kalau bahasa teman-teman petugas itu pendorongan gitu ya, itu kita capture gitu. Next. Nah Bapak Ibu sekalian, kita ketika menyusun kuesioner itu juga tadi kalau Bapak Dirjen menyampaikan comply dengan berbagai macam aturan, regulasi dan sebagainya. Ini juga ketika kita menyusun survei, kita menggunakan dasar dari Kemenpan RB. Karena kita sebagai instansi pemerintah, Kemenpan RB mengeluarkan Peraturan Menteri Pan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kita ingin objektif, kita harus menggunakan dasar, dan ini ada dasar kita. Nah, dari survei kepuasan dari unsur-unsur tersebut, jadi dalam Permen Pan RB ini itu mendeskripsikan ada 10 indikator untuk survei kepuasan. Nah, inilah kemudian yang kita masukkan ke dalam jenis-jenis pelayanan yang dilakukan, di mana di jenis pelayanan yang kita lakukan, kategorisasinya kita bisa lihat di sini, ada petugas haji, kemudian ada ibadah, transportasi itu pun terbagi, ada transportasi antar kota, sholawat, musnah gitu ya. Kemudian ada pelayanan akomodasi, hotel, kemudian tenda. Kalau tenda itu pasti di musnah begitu. Kemudian ada pelayanan konsumsi baik itu di musnah maupun di non musnah, dan pelayanan lainnya. Nah, pelayanan lainnya ini adalah pelayanan di luar kategori ini begitu ya. Nah, next berikutnya. Ini adalah alur tadi yang saya sampaikan. Jadi ada 11 kuesioner. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 9 kuesioner ya. Selain kuesioner kesehatan. Jadi ada satu lagi adalah kuesioner KKHI, itu juga kita lakukan survei. Nah, dari jenis kuesioner tersebut itu kita letakkan di setiap titik tadi yang saya sampaikan, mulai dari Bandara Madinah, Hotel Mekah dan seterusnya. Gitu. Jadi kita mapping seperti ini untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh jamaah haji oleh Dirjen PHU Kementerian Agama itu benar-benar tercapture dengan baik begitu. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, di mulai 2023 kemarin itu juga teman-teman PHU juga ingin mengetahui di luar apa yang layanan di luar negeri begitu. Di mana waktu itu muncul inisiatif seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, bagaimana nih dengan layanan dalam negeri gitu. Nah, karena di dalam kuesioner kita itu belum ada, akhirnya tahun 2023 itu kita ciptakan satu blog, mohon izin Pak Dirjen, satu blog kuesioner itu untuk menangkap bagaimana layanan dalam negeri yang dirasakan. Nah, ini kita letakkan di salah satu kuesioner ketika jemaah baru nyampe ke Arab Saudi. Kuesioner 01 biasanya kita sebutnya 01 gitu ya. Nah, di sana kita dengan asumsi bahwa mereka ketika datang mereka pasti ingat apa yang diterima selama proses keberangkatan, selama di asrama dan seterusnya. Itu yang kita lakukan. Kemudian tagline ramah lansia. Nah, ini juga perlu kita capture. Karena tagline ini baru kita perkenalkan di 2023 kalau nggak salah ya Pak, untuk ramah lansia ini. Jadi ini yang kita capture. Kemudian layanan kesehatan haji itu juga kita tangkap begitu. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saatnya kita lihat gitu ya hasil dari yang sudah dihitung oleh teman-teman kami yang kemarin melakukan survei di sana. Kebetulan BPS kemarin mengirimkan 6 petugas begitu. Nah, kalau kita lihat secara karakteristik, maka paling lebih jumlah jamaah untuk secara jenis kelamin itu paling banyak adalah dari ibu perempuan begitu ya. Kemudian secara pendidikan pola atau
jemaah kita ini masuk di kategori pendidikan tinggi, begitu ya. Kalau kita lihat lebih detail ada di bawah, tapi kalau kita kategorikan pendidikan tinggi, gitu ya, D4, S1 dan seterusnya itu ada 37,07%. Jadi D1, D2, D3 di atas SMA, begitu. Kemudian banyak yang berusia lebih dari 60 tahun. Ini merupakan suatu tantangan tersendiri ya, begitu dari kegiatan ini. Nah,